Air mata tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan dengan rumah tanggaku ini? Masih mampukah aku bertahan? Sebenarnya hatiku terlalu sakit. Tapi bagaimana dengan pernikahanku jika aku berhenti untuk bertahan? Bagaimana anakku? Bagaimana orang tua dan mertuaku nanti? Ya Allah, berilah hamba petunjuk, hamba mohon. Aku menangis lagi di atas sajadahku. Mukenahku yang tadinya kering, kini basah dengan air mata. Aku hanya berdoa di dalam hati dan berusaha menahan tangis ini agar tidak bersuara, sebab aku tidak mau. Tangisku malam ini mengganggu tidur putraku, Akmal. Saat aku masih menangis di atas sajadahku, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Itu pasti Mas Hadi. Aku segera melepas mukenahku dan membuka pintu. "Kamu baru pulang, Mas?" tanyaku dengan lembut sembari tersenyum manis. Walau sebenarnya hatiku sangat sakit. Namun Mas Hadi tidak mengindahkan atau menjawab pertanyaanku. Dia langsung berjalan melewatiku tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Segera ku tutup kembali pintu dan ku kunci. Aku menyusul Mas Hadi masuk ke dalam kamar. "Mas, kamu lembur lagi ya?" tanyaku sembari mendekati Mas Hadi. "Aku bantu ya Mas melepas bajumu," ucapku dengan nada yang lembut. "Kamu apa-apaan sih Dinda? Tidak usah sok perhatian sama aku. Mau seperhatian apapun kamu, aku tidak tertarik." Mas Hadi langsung menepis tanganku yang baru akan menyentuh dasinya. "Tapi Mas, kamu kan suamiku. Sudah seharusnya aku melayanimu, Mas. Lagian, aku juga kangen sama kamu, Mas. Kita sudah lama tidak melakukannya. Apa kamu tidak merindukanku?" Aku masih terus berusaha bersikap baik, walau apapun yang aku lakukan selalu ditolak oleh Mas Hadi. "Memangnya sudah segatal itu kamu ya? Aku tidak akan pernah mau tidur denganmu lagi. Cukup sekali saja bagiku menyerahkan diriku ini untukmu, Dinda, istri yang tidak pernah aku harapkan. Sampai detik ini pun aku tidak pernah mencintaimu. Kalau bukan karena aku sedang mabuk saat itu, aku tidak akan pernah menyentuhmu, wanita murahan." Mas Hadi malah mencaci maki aku seperti biasanya. Ya, suamiku itu memang tidak mencintaiku. Kami menikah karena dijodohkan. Dan aku bisa memiliki anak darinya sebab malam itu Mas Hadi pulang dalam keadaan mabuk. Dan tanpa sadar dia meniduriku hingga akhirnya aku hamil. Anak pertamaku Akmal. Tapi Mas, kita kan suami istri. Apakah kamu tidak pernah mau mencoba mencintaiku, Mas? Aku, sejak menjadi istrimu, sudah mencintaimu, Mas. Aku belajar menerima semuanya. Walau sebenarnya aku juga sulit menerima perjodohan itu, Mas. Tapi kita sudah menikah. Bukan baru sebentar loh, Mas, kita menikah. Sudah 4 tahun. Apa tidak terbuka sedikit hatimu untukku? Bukankah sudah berulang kali aku katakan padamu, aku tidak akan pernah mencintaimu. Bagiku, kamu itu hanya istri di mata keluarga dan orang-orang. Sedangkan di mataku, kamu bukan siapa-siapa. Apa kurangnya aku? Meskipun aku tidak mencintaimu, tapi aku selalu memberi nafkah untukmu. Semua kebutuhanmu dan anakmu itu aku yang penuhi. Jadi jangan menuntut lebih, ucap Mas Hadi dengan tegasnya. Hal itu sukses membuat air mataku luruh seketika. Tapi Mas, bolehkah aku berharap Mas, agar dicintai oleh suamiku sendiri? Apakah aku salah? Apakah aku salah selama ini berusaha agar kamu mencintaiku? Aku masih terus berusaha agar Mas Hadi bisa sedikit membuka hatinya untukku. Dinda, kalau kamu sudah terlalu rindu dengan sentuhan lelaki, cari saja lelaki di luar sana. Tapi kamu jangan pernah berharap aku mau menyentuhmu lagi. Kalau tidak karena orang tua dan keluarga besar, aku sudah menceraikanmu sejak lama.
Tapi lagi-lagi, orang tuaku yang membuat aku tidak bisa menceraikan kamu. Mas Hadi lagi-lagi meninggikan suaranya. Aku takut sekali jika Akmal mendengar semua ini. Ya sudah Mas, kalau memang aku salah di matamu aku minta maaf. Tapi tolong Mas, rendahkan suaramu. Kasihan Akmal, dia sudah tidur. Aku berusaha memohon pada Mas Hadi agar sedikit merendahkan suaranya. Kamu pikir aku peduli? Anak itu kan yang mau kamu. Aku tidak akan peduli dia mau mendengar pertengkaran kita malam ini atau tidak. Dia mau tahu kek, mau enggak kek, aku nggak peduli sama perasaannya. Sama sekali aku tidak peduli, karena bagiku dia itu bukan anakku. Cukup Mas, mau kamu menolak bagaimanapun, Akmal itu tetap anak kamu, anak kandung kamu, darah daging kamu. Aku berkata dengan nada yang tegas. Aku ingin Mas Hadi sadar bahwa Akmal itu anaknya, dan dia harus mengakui Akmal. Ku tegaskan sekali lagi padamu ya Dinda, aku tidak akan pernah peduli dan mengakui Akmal itu anakku. Karena bagiku dia hanya membawa sial. Aku hanya bisa menangis mendengar cacian dari Mas Akmal. Tega sekali dia mengatakan seperti itu. Akmal itu anaknya. Kenapa dia bisa berkata dengan kasarnya? Aku menangis sampai terseduh-seduh. Aku berpegangan pada meja riasku. Rasanya kekuatan di tubuhku ini melemah karena hinaan dan cacian dari suamiku sendiri, ayah kandung dari anakku. Kalau aku yang dihina, mungkin aku masih kuat. Tapi kalau Akmal, aku benar-benar tidak bisa terima. Ini kedua kalinya Mas Hadi menghina Akmal dan mencaci makinya dan tidak mengakui dia sebagai anak kandungnya. Pertama, saat aku memberitahu Mas Hadi bahwa aku sedang hamil, di sanalah dia langsung mencaci maki aku dan dia bersumpah tidak akan pernah mengakui anak itu sebagai anaknya. Dan hinaan itu terulang lagi di malam ini. Sakit sekali. Sudah sana keluar. Aku tidak mau tidur sekamar dengan wanita murah sepertimu. Mas Hadi langsung menyuruhku keluar dari kamar. Dia mendorong tubuhku dengan kasar. Hingga setelah aku di luar kamar, Mas Hadi membanting pintu dengan sangat kerasnya. Tenagaku benar-benar sudah hilang. Tak bisa lagi aku melawan Mas Hadi. Tubuhku benar-benar lemah. Hatiku semakin hancur karena perlakuan suamiku sendiri. Apa salahku, Mas? Kenapa kamu setega ini pada kami? Apakah aku sehina itu di matamu, sehingga hatimu tidak bisa lembut sedikit dengan aku dan Akmal? Aku berusaha berdiri. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke arah kamar Akmal. Aku malam ini akan tidur dengannya, karena Mas Hadi memang tidak pernah mau tidur sekasur denganku. Aku sekasur dengan Mas Hadi saat dia mabuk itu dan kami melakukan malam pertama. Selebihnya tidak pernah. Mas Hadi merasa bahwa tidur denganku itu sangat menjijikkan. Aku berusaha agar isak tangisku ini tidak terdengar oleh Akmal. Kupejamkan mataku. Aku berharap subuh nanti segera tiba. Semoga besok pagi kehidupan rumah tanggaku jauh lebih baik. Azan subuh berkumandang. Aku segera bangkit dan langsung mengambil air wudhu. Kulaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian kulanjutkan dengan sholat subuh. Setelah selesai tak lupa aku berzikir terlebih dahulu. Dan kulanjutkan dengan membaca Al-Quran. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menenangkan hatiku ini. Tepat jam 6 pagi, aku mulai turun ke bawah. Aku akan memasak sarapan untuk Akmal dan Mas Hadi. Walau aku tidak tahu masakanku ini akan dimakan atau tidak oleh Mas Hadi nantinya. Aku masak nasi goreng andalanku. Resep ini dari almarhum ibu. Aku berusaha membuat resep yang semirip mungkin agar rasanya benar-benar enak. Dan sama dengan buatan ibu. Setengah jam kemudian nasi gorengku sudah siap untuk disajikan. Mas Hadi biasanya jam segini sudah bersiap-siap akan berangkat ke kantor. Mas, sarapan dulu, ucapku pada Mas Hadi,
memanggilnya agar sarapan, karena kulihat dia sudah siap dengan pakaian kerjanya. Aku senang karena Mas Hadi berjalan mendekati meja makan ini. Semoga hari ini Mas Hadi mau memakan masakanku. Mas Hadi melihat ke arahku dengan tatapan matanya yang tajam. Kemudian pandangannya ia alihkan ke menu yang sudah aku siapkan di atas meja. Sedetik kemudian, Mas Hadi menarik taplak meja makan ini hingga membuat semua makanan yang di atasnya berhamburan ke lantai. Dan piring-piringnya pecah semua. Aku benar-benar syok. Aku tidak menyangka jika Mas Hadi akan melakukan hal seperti ini. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu hancurkan semuanya?" Aku berkata dengan air mata yang sudah mengalir deras. "Kamu pikir aku sudi memakan masakanmu? Masakanmu itu seperti sampah bagiku. Lebih baik aku makan di restoran luar sana daripada harus memakan masakanmu yang terlihat sangat menjijikkan ini." Mas Hadi berkata dengan nada tinggi, sembari matanya melotot ke arahku. Aku benar-benar takut dan perasaanku sangat hancur. "Apakah harus seperti ini, Mas? Kamu memperlakukan aku? Apakah harus sampai sebegininya kamu menghinaku? Aku ini istrimu, Mas. Aku hanya ingin berbakti dan melayanimu. Apa salah? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, Mas. Aku memasak untukmu selama kamu ada di rumah. Kamu sudah 2 minggu, Mas, tidak pulang. Sekarang kamu pulang dan aku ingin melayanimu, Mas, sebagai selayaknya seorang istri. Tapi kenapa, Mas? Kamu malah menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan jerih payahku pagi ini." Aku menangis sambil berpegangan pada kursi, karena rasanya tubuhku sudah kehilangan tenaga. "Dengar ya, Dinda. Kamu tidak usah berusaha untuk menjadi istri yang baik, karena aku tidak akan pernah memperdulikanmu. Aku tidak akan pernah mau memakan masakanmu. Bagiku, masakanmu ini seperti air laut, asin semua. Kalau kamu tidak bisa masak, lebih baik tidak usah masak daripada hanya membuang makanan saja." Mas Hadi berkata sembari mencengkeram pipiku dengan sangat kuat. Aku tidak bisa melawannya lagi. Sakit sekali rasanya. Setelah ia puas, dihempaskannya dengan kasar, membuatku hampir terjatuh, tapi untungnya aku masih sempat berpegangan pada kursi. Setelah itu, Mas Hadi pergi meninggalkanku. Aku ditinggalkannya dalam keadaan menangis dan ketakutan. Pipiku pun masih sakit karena cengkeramannya tadi. "Kenapa, Mas, kamu setega ini? Kenapa?" Aku bergumam dalam hati, meratapi nasib yang begitu malang ini. Setelah Mas Hadi sudah menghidupkan mesin mobilnya, aku berjalan pelan dan membereskan kehancuran pagi ini. Segera aku buang makanan yang sudah berjatuhan di lantai. Semuanya sudah kotor, tidak ada yang bisa diselamatkan. "Mama," panggil Akmal saat dia masih ada di tangga. Aku segera menghapus air mata. Aku tidak ingin Akmal melihatku menangis. "Ma, kenapa? Kok semuanya tumpah?" Tanyanya dengan polos, karena dia melihat kekacauan yang ada di depan matanya. Mama habis nangis ya?" Tanyanya lagi. Putra kecilku itu yang baru berusia 3 tahun langsung mendekatiku. Dia memelukku dan juga menghapus air mataku. Bukannya berhenti menangis, aku malah semakin menangis karena merasa terharu dengan tindakan putraku Akmal. Anak sekecil dia seperti sudah bisa merasakan bagaimana perasaanku sekarang. "Enggak sayang, Mama enggak nangis kok. Mama cuman kaget aja tadi. Semua yang sudah Mama siapkan tumpah." Jawabku berbohong. "Gak mungkin. Pasti Mama sama Papa berantem lagi ya?" Tanyanya lagi. Aku tidak menyangka anak sekecil dia bisa berkata demikian. Dari mana Akmal tahu kalau kami bertengkar? Apakah selama ini pertengkaran kami Akmal mendengarkan atau menyaksikan? Aku membatin dan berusaha mengingat-ingat. Tapi seingatku, aku berusaha menutupi pertengkaranku dengan Mas Hadi. Aku tidak mau Akmal melihatnya. Tapi mungkin sudah feeling.
dia bisa merasakan kalau aku dan papanya sedang tidak baik-baik saja. Mama jangan sedih lagi ya. Ada Akmal di sini. Akmal akan jagain Mama. Ucapnya lagi dengan semakin erat memelukku. Ku balas pelukan Akmal dengan erat juga. Aku sangat berterima kasih karena Akmal selama ini menjadi penguatku. Mungkin kalau tidak ada dia, aku sudah menyerah sejak lama. Terima kasih ya nak, kamu sudah jadi penguat Mama. Terima kasih banyak. Kuucapkan kalimat itu tepat di telinga kanan Akmal. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat bersyukur memilikinya. Karena selama ini Mas Akmal tidak pernah mau menyentuh Akmal. Namun, aku sebagai ibunya tidak akan pernah membiarkan Akmal kekurangan kasih sayang. Walaupun ayahnya sendiri seakan enggan mengakui dia sebagai anaknya. Ya sudah sayang, Akmal sekarang mandi ya. Habis itu kita sarapan, Mama buatin sarapan yang baru. Dengan patuh, Akmal mengangguk paham dengan perintahku. Dia segera naik ke kamarnya. Iya, di dalam kamar Akmal ada kamar mandi khususnya. Dan sudah kudesain agar aman untuk anak-anak. Sejak usianya kurang dari 3 tahun, aku memang sudah membiasakan Akmal untuk mandi sendiri. Aku juga tidak menyangka dia bisa cepat menangkap apa yang aku ajarkan. Dan sesuai dengan standar yang aku tentukan. Iya, Akmal semandiri itu. Dia seakan dewasa sebelum umurnya. Di usianya yang baru 3 tahun, seakan dia tahu banyak hal. Bahkan kata-katanya sudah seperti orang dewasa. Terlebih lagi ketika melihat aku sedih. Akmal begitu bijak. Bahkan dia bisa menjadi tempatku untuk bersandar. Pundaknya yang masih kecil itu bisa kugunakan untuk menyandarkan kepalaku. Dia berusaha sekuat tenaga agar aku merasa nyaman di sampingnya dan bersandar di pundaknya. Iya, sedewasa itu putraku Akmal. Aku pun sebagai ibu tidak menyangka dia bisa mengerti perasaanku. Itulah alasan kenapa aku sanggup bertahan sampai sekarang, karena ada Akmal yang selalu memberiku kekuatan. Sekitar 15 menit kemudian, Akmal sudah turun lagi ke bawah untuk sarapan. Untunglah, masakan kedua yang aku buatkan untuknya sudah matang. Ada roti panggang dengan telur dan juga keju kesukaan Akmal. Sarapan sudah siap, ucapku sembari tersenyum ke arahnya. Terima kasih Mama, jawabnya dengan wajah ceria. Iya sayang, sama-sama. Ayo dimakan, dihabisin ya. Susunya juga. Akmal menjawab dengan mengangguk, sembari memakan roti itu dengan lahapnya. Tak lupa sebelum itu Akmal sudah berdoa. Karena aku selalu mengajarkan pada Akmal untuk membaca doa sebelum makan atau minum sesuatu. Iya, walaupun itu hanya membaca bismillah. Alhamdulillah kalau Akmal suka. Dihabisin ya nak. Aku berkata sembari mengelus kepala putraku itu beberapa kali. Sayang, setelah sarapan nanti kita jalan-jalan yuk. Mama pingin ketemu sama Tante Ratna. Mama udah lama banget gak ketemu sama Tante Ratna. Kamu mau kan temani Mama? Tanya aku pada Akmal. Siap Ma, Akmal akan menemani kemanapun Mama pergi. Karena Akmal mau jagain Mama. Akmal gak mau Mama sendirian. Pokoknya Mama tenang aja. Jawabnya dengan nada gembira sembari bersikap hormat, seperti sedang hormat kepada bendera merah putih. Aku tersenyum dengan tawa kecil. Aku begitu bahagia memilikimu, nak. Tak berapa lama kemudian, Akmal sudah selesai sarapan. Aku mengajaknya untuk bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan pergi. Setelah selesai bersiap, aku dan Akmal masuk ke dalam mobil. Kulajukan mobilku ini ke sebuah taman, di mana tempatku sudah janjian dengan Ratna. Sesampainya di taman itu, aku segera mencari keberadaan Ratna yang katanya sudah menunggu sejak tadi. Hai, tak lupa aku mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, keponakan Tante udah besar. Ratna langsung memeluk Akmal dengan eratnya. Dia tampak
sangat rindu sekali dengan Akmal. Aku juga menyuruh Akmal menyalimi tantenya. Mama, aku boleh main ke sana nggak? Ucap Akmal meminta izin karena dia mau main prosotan di taman itu. Ya sayang boleh, hati-hati tapi ya. Jawabku memberi izin sekaligus mengingatkan agar Akmal hati-hati. Aku biarkan Akmal main sendiri, namun masih dalam pantauanku. Din, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tiba-tiba Ratna seakan ingin berkata serius. Ada apa Ratna? Kok nadamu serius banget? Tanya aku penasaran. Din, emang kamu gak curiga apa sama suamimu itu? Masa sudah 4 tahun kalian menikah, dia belum bisa sama sekali mencintaimu? Menurutku itu mustahil, Din. Apalagi kamu selama ini kan selalu menunjukkan perhatian, berusaha menjadi istri yang baik. Kamu juga tidak pernah cuek sama dia. Tapi kenapa si Hadi itu seakan menutup hatinya untukmu? Aku juga pernah loh, Din, melihat Hadi beberapa kali jalan dengan wanita. Tapi aku tidak tahu siapa wanita itu. Namun aku yakin ada hubungan di antara mereka. Karena mesra sekali ketika mereka bertemu. Aku beberapa kali melihatnya. Maaf ya Din, bukan aku ingin mengomporimu, tapi aku tidak mau kamu terus tersakiti oleh Hadi. Ratna berkata panjang lebar menjelaskan apa yang ingin ia katakan. Kamu kok ngomong gitu sih Rat? Aku selama ini selalu percaya sama Mas Hadi. Aku yakin kok dia hanya belum bisa mencintaiku saja, tapi gak mungkin lah dia selingkuh. Aku yakin itu. Aku berusaha menenangkan diriku dan meyakinkan. Tak kupungkiri juga bahwa aku sebenarnya membohongi diriku sendiri. Karena sebenarnya aku juga curiga, tapi aku berusaha menutup diriku dari fakta itu. Gak mungkin lah Mas Hadi kayak gitu. Aku yakin. Aku akan terus bertahan sampai nanti jika aku tidak kuat lagi, maka di sanalah aku akan mundur. Jawabku pelan, namun aku serius mengatakannya. Din, bukan maksudku ingin merusak rumah tanggamu, tapi aku hanya tak ingin kamu terus tersakiti. Bagaimana kamu bisa bahagia dengan rumah tanggamu yang sekarang? Aku rasa rumah tanggamu itu tidak sehat. Karena hanya kamu sendiri yang bertahan dan berusaha memperbaiki hubungan. Sementara Hadi, dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi ya, itu terserah kamu sih, Din. Kalau kamu masih mau bertahan dengan semua ini ya silahkan. Aku sebagai sahabatmu akan mendukung keputusanmu. Dan jika ada apa-apa, aku siap membantumu. Terima kasih ya, Rat. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Aku berkata sembari tersenyum ke arahnya. Iya, ya sudah kita bicarakan yang lain saja ya. Aku rasanya jengah membicarakan rumah tanggamu terus. Ucap Ratna kemudian. Kami pun akhirnya membicarakan hal lain yang tentu sangat asik. Tapi aku tak lupa terus memantau Akmal yang sedang bermain. Setelah ku rasa puas mengobrol dengan Ratna dan Akmal juga sudah puas bermain, aku berpamitan. Karena setelah ini aku akan belanja bulanan ke swalayan langgananku. Lain waktu kita ketemu lagi ya, ucapku pada Ratna. Kemudian kami berpamitan dan meninggalkan tempat itu dengan beda arah. Karena katanya Ratna ada urusan di tempat lain. Aku segera mengajak Akmal ke parkiran untuk menaiki mobil kami. Sekitar 30 menit, kami sudah sampai di swalayan. Aku segera mengambil troli. Karena lumayan juga belanjaanku kali ini. Aku juga sudah membawa catatan dari rumah apa-apa saja yang harus aku beli. Aku berkeliling bersama Akmal. Aku menyuruhnya membantuku mengambil barang-barang yang diperlukan. Setelah 1 jam berkeliling, akhirnya barang yang aku butuhkan sudah kudapat semua dan segera membayarnya di kasir. Mama, Akmal lapar, ucap putra kecilku itu. Iya sayang, habis ini kita cari makan ya. Di restoran biasa aja ya nak, restoran favoritmu. Asyik, iya mah. Ucapnya bersorak bahagia. Ku lajukan mobilku meninggalkan swalayan.
menuju restoran favorit Akmal. 5 menit kemudian kami sudah sampai karena memang jaraknya sangat dekat dari swalayan itu. Aku segera mengajak Akmal masuk dan memesan makanan. Kami pun mencari bangku yang kosong. Aku duduk di bangku kosong itu. Aku memperhatikan sekitar karena entah mengapa, seperti ada yang aku kenal di sini. Kulihati semua pengunjung restoran yang datang. Hingga akhirnya mataku terfokus pada 2 orang yang duduk di ruangan terpisah dengan kami, tapi masih restoran yang sama. Hanya terpisah dengan kaca, jadi aku bisa melihatnya. Apa aku tak salah lihat? Batinku. Aku mengucek mataku beberapa kali agar pandanganku jelas. Itu kan Mas Hadi. Sama siapa dia? Aku terus fokus melihat ke arah mereka. Mas Hadi bersama dengan seorang wanita dengan pakaian yang begitu minim dan ketat. Mas Hadi juga menyuapi wanita itu dengan mesranya. Sesekali wanita itu bersandar di pundak Mas Hadi. Bahkan mereka minum di satu gelas yang sama dengan satu sedotan yang sama. Apa benar kata Ratna tadi, kalau Mas Hadi memang ada wanita lain? Hancur, kecewa, terluka sudah pasti saat itu aku rasakan. Namun aku tidak punya daya untuk melabrak mereka. Aku tidak mau mempermalukan Mas Hadi di depan umum. Aku menggeser dudukku agar Akmal tidak melihat ke arah papanya. Aku takut Akmal akan marah. Iya, aku berharap dengan aku bergeser, Mas Hadi bisa terhalang oleh tubuhku ini agar tidak dilihat oleh Akmal. Tak lama kemudian pesanan kami datang. Aku memakan makanan itu dengan rasa yang hambar. Namun putraku Akmal, dia lahap sekali. Alhamdulillah, berarti Akmal tidak menyadari keberadaan papanya di sana. Jadi ini Mas, yang membuatmu jarang pulang. Kamu hanya pulang 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Tega kamu Mas, kupikir kamu belum hanya bisa mencintaiku, tapi ternyata sudah ada wanita lain yang mengisi hatimu. Tidak kusadari air mata ini menetes dengan sendirinya, namun segera ku hapus agar Akmal tidak melihatku menangis. Aku berusaha menghabiskan makanan itu, walau rasanya mulut ini tak mampu lagi mengunyah. Namun jika tak aku habiskan, Akmal pasti akan protes. Karena selama ini aku selalu mengajarkan padanya, tidak boleh menyia-nyiakan makanan apalagi mubazir sampai membuang makanan. Ku tahan air mata ini sekuat tenaga agar tidak jatuh lagi. Aku berusaha mengunyah makanan itu sampai habis. Meskipun saat ku telan, aku serasa menelan duri. Begitu sakit sekali. Akhirnya, makananku dan makanan Akmal habis. Kami segera keluar dari restoran itu. Aku mengajak Akmal untuk pulang, karena aku tidak sanggup lebih lama lagi berada di sana. Sebab Mas Hadi masih bermesraan dengan wanita itu. Aku saja yang istri sahnya tidak pernah diperlakukan selembut itu, namun dengan wanita lain. Dan tanpa malu di depan umum, Mas Hadi memperlakukannya dengan lembut dan mesra. Dengan kecepatan sedang kulajukan mobilku menuju rumah. 30 menit kemudian, aku sudah sampai. Segera kuturunkan belanjaanku tadi. Aku meminta bantuan Akmal untuk mengangkat yang ringan-ringan. Kususun semua belanjaan itu ke tempatnya masing-masing. Tentu dibantu oleh putraku yang sangat pintar. Aku berusaha melupakan kejadian yang barusan kulihat. Aku berusaha fokus hanya dengan rumah dan Akmal. Karena tadi pagi belum sempat berberes, aku lanjutkan untuk membereskan semua rumah. Aku tidak memiliki asisten rumah tangga. Sejak menikah dengan Mas Akmal, aku memang tidak mau punya ART. Ku kerjakan semuanya sendiri. Saat Akmal sudah lahir pun, aku mengurusnya sendiri tanpa babysitter. Aku merawat Akmal seorang diri, karena memang Mas Hadi tidak mau membantuku. Alhamdulillah, sebelum azan zuhur semua pekerjaanku sudah selesai. Kuputuskan untuk mandi karena memang gerah sekali. Kemudian melaksanakan sholat zuhur baru akan beristirahat. Aku tidur siang, bangun di jam 2. Kujalani kegiatan soreku seperti biasanya, hingga malam pun tiba. Kalau biasanya aku akan menunggu Mas Hadi pulang meskipun sampai larut malam.
Tapi mulai malam ini dan seterusnya aku tidak akan pernah menunggunya lagi. Karena aku yakin, pasti Mas Hadi kali ini tak akan pulang. Sebab kemarin dia baru pulang ke rumah ini. Aku pun tidur di jam 9 malam. Dan bangun di jam 2 pagi. Kulaksanakan sholat tahajud malam itu. Lagi-lagi aku menangis di atas sajadahku. Tapi sholatku belum selesai. Aku sudah menangis di sana. Aku selesaikan sholatku dengan penuh air mata. Hingga sampai di sujud terakhirku, aku tidak dapat menahan kesedihanku lagi. Aku berusaha bangkit dan membaca tahiyat akhirku dengan terbata-bata. Setelah sholatku selesai, aku langsung sujud lagi dan menangis lagi di sana. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku sepertinya sudah tidak sanggup lagi bertahan dengan pernikahan ini. Kalau hanya karena sikap Mas Hadi yang dingin dan tidak pernah peduli, aku mungkin masih bisa bersabar. Tapi jika Mas Hadi selingkuh, apa aku kuat? Walaupun sebenarnya dalam Islam, jika seorang wanita mau dimadu, maka dia akan mendapatkan surga terbaik. Tapi aku bukan wanita yang sehebat itu. Aku tidak mau dimadu. Tidak dimadu saja, hidupku sudah menderita. Apalagi jika aku dimadu nanti. Pasti Mas Hadi hanya akan mencintai wanita itu. Sementara aku, ia akan tetap seperti ini. Ya Allah Robbi, berilah hamba petunjuk yang terbaik ya Allah. Dan maafkan hamba jika hamba tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini. Ampuni hamba ya Allah. Aku berdoa di atas sajadahku yang sudah basah dengan air mata. Hingga aku kelelahan dan ketiduran di atas sajadahku. Aku tersadar saat azan subuh tiba. Aku segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Selesai berdoa, mengaji dan berzikir, tidak terasa sudah jam 6 pagi. Aku segera keluar kamar dan melihat keadaan Akmal. Ternyata dia masih tidur. Aku menuruni tangga untuk memasak sarapan kami. Aku tidak akan memasak untukmu lagi, Mas. Kalau kamu nanti pulang, aku tidak akan melayanimu seperti biasa. Aku akan mengabaikanmu, Mas, supaya hatiku tidak terlalu sakit. Karena hanya aku saja yang berjuang selama ini. Di saat masih asik memasak, terdengar suara deru mobil Mas Hadi. Aku mengabaikannya. Kuputuskan untuk tetap lanjut memasak. Tak lama kemudian, Mas Hadi sudah masuk ke dalam rumah karena memang pintunya sudah kubuka. Seperti biasanya, dia tidak akan pernah mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Langsung menyelonong begitu saja. Kulihat Mas Hadi berdiri menatapku sebelum dia menaiki tangga. Mungkin dia merasa heran, karena tidak seperti biasanya. Aku mengabaikannya seperti ini. Karena biasanya aku akan menyambut suamiku itu walau tidak pernah dianggap dan tidak pernah dihargai. Namun mulai hari ini, aku tidak akan lagi menyambutnya dan memperlakukannya seperti seorang suami. Kuperkirakan beberapa menit Mas Hadi berdiri di situ. Kemudian dia naik ke tangga dan masuk ke dalam kamar kami. Aku bisa mendengar dari suara pintunya. Mama, sapa Akmal yang baru bangun dari tidur. Aku segera menghampiri putraku itu karena memang sudah selesai masak. Sarapanku dan sarapan Akmal sudah tersedia di atas meja. Sayang, kamu mau mandi sekarang apa nanti? Atau mau sarapan dulu? Tanyaku, sembari memeluk dan mencium Akmal. Wanginya sangat khas sekali orang yang baru bangun tidur. Mama, boleh nggak aku makan dulu? Aku lapar banget. Rengeknya dengan gayanya yang manja, membuatku menjadi gemas. Iya, tapi cuci tangan. Dan cuci muka dulu ya. Segera ku bopong Akmal menuju wastafel yang ada di dapur. Aku menyuruhnya mencuci tangan dan mukanya. Setelah dirasa bersih, langsung ku bopong lagi dan ku dudukkan di kursi. Mama, ini nasi goreng kesukaanku ya? Tanyanya sembari tersenyum bahagia. Ya sayang, nasi goreng kesukaanmu. Dengan telur, sayuran, dan juga kerupuk. Aku berkata sembari menggodanya. Putraku itu tertawa dengan sangat bahagianya. Sejenak aku bisa melupakan luka-luka yang sedang aku alami sekarang.
Tahu aku bersama Akmal lah yang bisa mengobati semuanya. Hingga akhirnya Mas Hadi turun sudah siap dengan pakaian kerjanya. Iya, Mas Hadi memang tidak pernah kalau malam pulang ke rumah ini. Aku tidak tahu dia tidur di mana. Tapi kalau pagi, dia pasti pulang untuk mandi dan berganti pakaian kerja. Aku juga tidak pernah bertanya lagi dia tidur di mana. Karena saat aku menanyakan hal itu, Mas Hadi malah marah-marah padaku. Hingga aku berhenti untuk menanyakannya. Dia berdiri di atas meja makan memperhatikan kami yang sedang sarapan. "Sarapanku mana?" tanya Mas Hadi dengan jutek. "Emangnya kamu mau makan masakanku, Mas? Bukankah masakanku itu seperti sampah bagimu? Dan rasanya seperti air laut. Lalu untuk apa kamu meminta sarapan denganku? Bahkan kemarin saja makananku kamu hancurkan semua, Mas. Lalu untuk apa sekarang kamu minta sarapan? Sudah berani menjawab kamu ya? Istri macam apa kamu? Tidak melayani suami." Kini Mas Hadi malah berkata dengan tegas, membuat aku sedikit kaget. "Sayang, sekarang kan udah habis sarapannya. Kamu naik ke kamarmu mandi ya, dan ganti baju yang rapi," ucapku pada Akmal. Aku tidak mau dia melihat pertengkaran kami. Setelah Akmal masuk ke dalam kamarnya, aku segera menjawab omongan Mas Hadi. "Untuk apa aku melayani suami yang tidak setia padaku, Mas? Untuk apa? Selama ini aku sudah berusaha agar kamu mencintaiku. Tapi apa yang aku terima? Kamu sama sekali tidak mau membuka hatimu dan malah selingkuh dengan wanita lain." Aku berkata dengan nada tinggi. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang lemah, yang bisa Mas Hadi bodohi terus-menerus. Ampuni aku ya Allah, yang sudah kurang ajar dengan suamiku, dan aku berani meninggikan suara di hadapannya. Baguslah kalau kamu sudah tahu, jadi aku tidak perlu capek-capek menjelaskannya padamu. Sekarang, kamu sudah tahu kan posisimu, aku tidak pernah mengharapkanmu. Mas Hadi malah menjawab tanpa merasa bersalah. "Baiklah Mas, kalau memang aku tidak kamu harapkan lagi, maka ceraikan aku sekarang juga," ucapku tegas. Aku tidak kuat. Aku tidak sanggup lagi bertahan di pernikahan yang tidak sehat seperti ini. Aku sudah tidak mampu untuk mempertahankan pernikahan. Akhirnya, kata-kata yang aku tunggu keluar juga dari mulutmu. Aku tidak perlu merasa bersalah pada orang tuaku karena kamu yang meminta cerai. Kenapa tidak dari dulu saja sih kamu mengatakan ini? Aku sangat bersyukur karena kamu akhirnya meminta cerai. Baiklah, aku akan mengurus semuanya. Kamu terima beres. Dan kita akan resmi bercerai. Mas Hadi berkata tanpa ragu. Dia sudah yakin untuk menceraikanku. Aku memang ingin bercerai. Tapi aku juga masih berharap kalau Mas Hadi mau mempertahankan pernikahan ini dan dia mau meminta maaf. Tapi rasanya harapanku hanyalah harapan saja. Tidak mungkin akan pernah terjadi hal itu. "Hadi, kamu benar-benar tidak tahu diri. Mama tidak menyangka kamu bisa berbuat segila ini. Jangan bilang kamu selingkuh dengan mantan kekasihmu itu, dengan pacarmu yang dulu." Tiba-tiba kami berdua dikagetkan dengan kedatangan Mama, ibu mertuaku. "Iya, Ma. Hadi memang masih berhubungan dengan Hana. Karena Hadi sangat mencintai dia, dan Hadi tidak bisa meninggalkan dia, Ma. Hadi tidak pernah mencintai Dinda, Ma. Mama saja yang memaksa Hadi untuk menikahinya. Dan Hadi harus menyakiti perasaan Hadi sendiri. Makanya, Ma, setelah menikah dengan Dinda pun, Hadi tetap berhubungan dengan Hana sampai sekarang." Secara tiba-tiba, Mama menampar Mas Hadi dengan keras. "Mama tidak menyangka, Hadi, kamu bisa memiliki sifat seburuk ini. Rasanya Mama menyesal sudah melahirkan kamu. Kamu menyanyiakan istri sebaik Dinda hanya demi wanita jalang dan pelakor seperti Hana," ucap Mama dengan nada tinggi. "Iya, Ma, tapi Mama salah. Yang wanita murahan itu adalah Dinda, karena dia yang membuat hubungan Hadi dan Hana tidak bisa bersatu. Karena dia, Ma, Dinda yang murahan," ucap Mas Hadi tak kalah tinggi nadanya. Aku yang melihat seorang anak bernada tinggi dengan orang tuanya merasa sangat geram. Aku segera melawan Mas Hadi dengan ucapanku. "Kamu itu gila ya, Mas.
Yang murahan dan wanita jalang itu memang Hana, karena dia yang merusak rumah tangga kita. Aku istri sahmu, sedangkan dia siapa, Mas? Seharusnya kamu bisa membedakan mana dosa dan mana pahala, mana ibadah dan mana kesesatan. Aku berkata dengan nadaku yang kubuat tegas, agar Mas Hadi tidak lagi membentak ibunya itu. Sudahlah Hana, tidak usah kamu berdebat dengan pria tidak tahu diri ini dan tidak tahu malu. Mama akan membantu mengurus surat perceraianmu agar kamu segera pisah dengan dia. Mama juga tidak rela. Anak sebaik kamu, anak mama, disakiti oleh pria pecundang seperti Hadi. Ayo nak, kemasi barang-barangmu dan ikut dengan mama. Aku hanya bisa diam mendengar ucapan mama. Aku tidak menyangka kalau ibu mertuaku ini akan lebih membela aku daripada anaknya sendiri. Ayo Dinda, jangan diam saja. Cepat, kemasi barang-barangmu dan juga Akmal. Keluar dari rumah ini, ikut mama. Mama berkata kepadaku dengan tegas. Aku segera menuruti perintah mama dan masuk ke dalam kamar mengemasi baju-bajuku. Saat aku sudah turun ke bawah lagi, kulihat Mama dan Mas Hadi saling diam. Mas Hadi asik dengan ponselnya, sementara Mama terus saja menatap Mas Hadi dengan tatapan marahnya. Ayo sayang, kita pergi dari rumah ini, ucap Mama kepada Akmal. Akmal sudah kuberitahu bahwa kami akan menginap sementara waktu di rumah neneknya. Dia merasa senang, karena tentu anak sekecil dia belum paham tentang apa yang terjadi. Aku segera mengikuti langkah Mama untuk masuk ke dalam mobilnya. Mama datang bersama sopir pribadinya. Sekitar 45 menit kemudian kami sudah sampai di rumah Mama. Papa yang melihat kedatangan kami merasa bingung, apalagi kami datang dengan membawa koper yang cukup besar. Hei, cucu kakek mau nginap di sini ya? Mau nginap lama ya? Ucap Papa menyambut kedatangan cucunya dengan bahagia. Iya kakek, Akmal mau nginep di sini, boleh kan? Tanya putraku itu dengan polos. Ya boleh dong, ayo masuk. Papa dan Mama segera mengajak kami untuk masuk. Setelah Akmal diajak main bersama Bibi, asisten rumah tangga Mama dan Papa, aku disuruh menjelaskan apa yang terjadi pada Mama dan Papa. Kuceritakanlah semuanya. Dari awal menikah sampai sekarang, hingga aku tidak sanggup lagi bertahan. Bahkan bagaimana aku bisa hamil pun aku ceritakan. Semuanya tidak ada yang kututupi lagi. Jadi selama ini kamu bohong pada kami, nak. Kalau kamu berkata rumah tanggamu bahagia dan baik-baik saja. Tanya Papa dengan matanya yang berkaca-kaca. Iya, Pak. Maafkan Dinda. Dinda hanya tidak ingin membuat kalian sedih. Kalian itu orang tua Dinda. Dinda hanya punya kalian. Dinda tidak mau kalian sedih. Karena kalau kalian sedih, sama saja Dinda melihat almarhum orang tua Dinda bersedih. Makanya Dinda berbohong. Iya, selama ini aku selalu mengatakan pada mertuaku itu bahwa rumah tanggaku bahagia dan baik-baik saja. Semua itu terpaksa aku katakan karena aku tidak mau membuat mereka sedih. Aku tidak ingin mereka sakit dan meninggalkanku seperti kedua orang tuaku. Iya, aku anak yatim piatu. Aku tidak punya siapapun. Aku anak tunggal dari orang tuaku. Aku tidak punya saudara. Ibu dan ayahku juga tidak punya kakak ataupun adik. Mereka juga sama sepertiku, anak tunggal. Kakek nenekku juga sudah meninggal semua. Hanya keluarga Mas Hadilah yang aku miliki sekarang. Kenapa aku bisa dijodohkan dengan Mas Hadi? Itu karena mamaku dan mamanya Mas Hadi itu sahabatan. Sedari kami masih dalam kandungan, Mama Mas Hadi dan ibuku sudah menjodohkan kami. Itulah makanya aku menikah dengan Mas Hadi tanpa rasa cinta. Iya, karena aku dulu tidak mau pacaran. Aku maunya ketika ada lelaki yang serius, ya mereka datang ke rumahku dan memintaku pada orang tuaku. Namun jalan ceritaku tidak seperti itu. Aku menikah dengan Mas Hadi setelah kedua orang tuaku meninggal karena mereka sakit. Mama dan papaku cinta sejati. 1 bulan setelah kepergian papa, Mama menyusul. Mama sakit hanya sebentar. Namun tidak kusangka sakit Mama yang sebentar itu akan menyusul papa. Maafkan Mama dan Papa, Dinda. Selama ini, Mama dan Papa mengira kalau rumah tanggamu baik-baik saja.
Mama akan membantu kamu bercerai dengan Hadi. Kamu tinggal saja di rumah Mama dan Papa. Karena rumah ini juga rumah kamu, nak. Papa dan Mama sudah menganggapmu bukan hanya menantu, tapi anak kandung Mama dan Papa sendiri. Tolong ya, nak. Kamu terima tawaran kami. Aku merenung sejenak. Tapi tidak mungkin aku tinggal terus-terusan di sini. Karena aku bukan menantu mereka lagi. Iya, Mama dan Papa mungkin akan menerimaku. Tapi bagaimana dengan pandangan masyarakat? Tapi Mah, Pah, aku tidak bisa menerima tawaran kalian. Mau bagaimanapun statusku bukan menantu kalian lagi. Aku harus mencari tempat tinggal yang lain agar tidak menimbulkan fitnah. Tapi Dinda, Papa dan Mama lebih merasa aman kalau kalian tinggal di sini daripada kalian tinggal sendirian di luaran sana. Mama dan Papa khawatir. Ucap Mama khawatir pada kami. Tapi Ma, aku mohon pengertian Mama. Aku tidak mau orang-orang berpikir buruk pada aku dan Akmal, Mah. Kasihan anakku. Dia masih terlalu kecil jika harus menerima penghinaan. Papa dan Mama pun sepertinya saling berdiskusi hingga mereka mengatakan ini padaku. Baiklah sayang, Mama dan Papa akan mengizinkanmu tinggal di luar. Tapi tempat tinggalnya Papa dan Mama sudah menentukan. Papa dan Mama akan membelikanmu apartemen. Kamu tinggal saja di sana. Apartemen itu sudah terjamin keamanannya. Jadi Mama bisa tenang jika kalian tinggal di sana, tidak merasa khawatir. Mama dan Papa juga akan memberikan kamu asisten rumah tangga, supaya bisa membantumu bebersih di apartemen. Jelas Papa padaku. Aku merasa lega, karena aku tidak pusing lagi urusan tempat tinggal, meskipun sebenarnya aku tidak enak hati. Tapi Mah, Pah, itu tidak terlalu berlebihan? Aku kan, sudah Dinda, jangan lanjutkan ucapanmu. Kamu terima saja pemberian Mama dan Papa. Ini bukan apa-apa. Mama dan Papa hanya ingin cucu kami aman dan terjamin. Tolonglah diterima ya, nak. Mama memohon padaku. Akhirnya aku menerima pemberian Mama dan Papa. Hari itu juga aku meminta langsung diantarkan ke apartemen yang mereka maksud. Kurang lebih 1 jam perjalanan akhirnya kami sampai di apartemen itu. Sangat elit sekali apartemen yang diberikan kepadaku. Pasti harganya sangat mahal. Mama dan Papa benar-benar sangat baik. Terima kasih ya, Mah, Pa. Aku tidak tahu harus membalas dengan cara apa kebaikan kalian ini. Terima kasih banyak. Ucapku sembari memeluk Mama dengan erat. Aku merasa sangat terharu. Aku memang masih sedih dengan perceraianku. Tapi rasanya mendapatkan keluarga yang begitu baik sedikit mengobati luka di hatiku ini. Ya sayang, kamu jangan ragu. Papa dan Mama akan selalu membantumu. Jika perlu apa-apa kamu katakan saja pada kami. Ya, ucap Papa lagi dengan lembut. Kamu istirahat di sini. Sebentar lagi asisten rumah tangga yang Papa tunjuk untukmu akan datang. Kamu letakkan saja tas-tasmu di sana dan koper-kopermu. Biar nanti asisten rumah tangga itu yang membereskan. Kamu jangan terlalu lelah, Dinda. Kamu harus banyak istirahat. Kamu jangan sampai stres. Kasihan Akmal. Iya, Mah, Pa. Terima kasih banyak ya. Aku sudah merepotkan kalian. Tidak, sayang. Kamu tidak merepotkan. Kita tinggal di sini, Mah. Ucap Akmal merasa terpukau dengan apartemen yang akan ia tempati. Iya, sayang. Kamu akan tinggal di sini bersama Mama dan juga Bibi. Kamu senang kan? Tanya Papa pada Akmal. Iya, Kek. Aku senang. Apartemennya bagus banget. Akmal berkata dengan agak sulit mengucapkan kata apartemen. Kami bertiga merasa lucu dengan kelakuan Akmal. Kini dia malah lompat-lompat di atas kasur yang begitu empuk menurutnya. Padahal selama ini juga dia tidur di kasur yang empuk. Tapi tidak seperti itu. Mungkin karena tempat baru, jadi dia merasa sangat antusias. Ini, Nak. Ini ada pegangan untuk kamu. Selama tinggal di sini dan kamu belum mendapatkan pekerjaan. Tapi Mama dan Papa janji akan membantumu mendapatkan pekerjaan. Sehingga kamu tidak pusing lagi soal uang. Iya, Pak, Mah. Namun ini kebanyakan. Aku ambil segini saja. Aku rasa cukup kok.
Karena pemberian papa sudah terlalu banyak. Aku tidak mau merepotkan kalian semakin jauh. Tidak, Dinda, kamu tidak merepotkan. Tolong kamu terima ya. Kalau kamu tidak terima, papa dan mama marah. Kalau sudah mendengar kata-kata seperti itu, aku hanya bisa diam. Aku mengambil uang dengan nominal 10 juta itu. Karena masih ada kertas yang bertuliskan dari bank dengan nominal 10 juta. Berkali-kali aku mengucapkan terima kasih pada mertuaku itu. Setelah puas berbincang, serta mama dan papa memastikan kami dalam keadaan aman, mereka pun berpamitan untuk pulang. Malam pun tiba. Di tengah malam sekitar jam 3 pagi, aku melaksanakan sholat tahajud. Aku terlambat bangun kali ini. Karena seharian lelah, membantu bibi membereskan apartemen ini. Ya, biasanya aku sholat tahajud kalau tidak jam 1, jam 2. Namun kali ini sampai jam 3. Aku menangis lagi di atas sajadahku malam itu. Aku bersyukur karena meskipun aku sedang terpuruk, tapi masih ada orang yang baik mau menolongku. Sehingga aku tidak merasa kesusahan. Aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakku, Akmal. Kebesokan paginya, papa dan mama mendatangi apartemen kami. Kali ini tidak hanya berkunjung biasa, tapi mereka menyuruhku bekerja di perusahaan mereka. Tapi mah, apa aku bisa? Aku kan belum pernah kerja. Aku juga belum siap mah jika harus bertemu dengan Mas Hadi setiap hari. Aku belum mampu. Aku berkata terus terang saja pada mama dan papa. Tidak sayang, kamu tidak akan bertemu dengan Hadi. Ini cabang perusahaan yang berbeda, namun tetap di kota ini kok. Dan jika kamu sudah berpengalaman nanti, mama dan papa akan memberikan cabang perusahaan itu untukmu. Aku bengong dengan ucapan papa. Aku serasa tidak percaya. Kenapa mertuaku begitu baik, padahal aku bukan menantunya lagi. Sudahlah nak, kamu yakin? Papa dan mama juga yakin kalau kamu mampu untuk memimpin perusahaan itu. Yang penting kamu lakukan yang terbaik. Papa yakin kamu bisa. Ucap papa memberiku semangat. Aku masih bingung. Namun, aku memang butuh pekerjaan. Mulai besok kamu kerja ya nak. Kamu datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Papa yakin kamu bisa. Ucap papa lagi. Iya sayang. Mama yakin kamu bisa. Ya, kamu semangat. Akhirnya, keesokan harinya, aku mulai bekerja di cabang perusahaan papa dan mama. Walaupun aku belum tahu apa-apa, tapi semua karyawan yang ada di sana mengajariku. Mereka membantuku memahami setiap masalah perusahaan dan apa solusinya. Sudah 6 bulan, aku bekerja di perusahaan mama dan papa. Dan kini, aku sudah cukup paham apa saja yang harus aku lakukan untuk memajukan perusahaan. Iya, aku tidak menyangka secepat itu aku paham dan bisa mengerti soal pekerjaan yang selama ini tidak pernah aku bayangkan. Dan selama bekerja di sini aku belum pernah sekalipun bertemu dengan Mas Hadi. Hingga akhirnya hari ini, aku diutus untuk meeting bersama Mas Hadi membicarakan proyek baru kami. Papa dan Mama memang memiliki beberapa cabang perusahaan. Satu cabang dipimpin oleh Mas Hadi, dan satu cabang yang sudah diserahkan kepadaku. Satu cabang lainnya masih dipegang oleh Papa sendiri. Waktu yang kutunggu tiba. Aku, Papa, dan Mas Hadi dipertemukan dalam satu ruangan. Mas Hadi merasa terkejut ketika melihatku. Dia seperti orang kesurupan. Matanya melotot. Dia terpaku diam, berdiri seperti patung. Pah, aku tidak salah lihat. Tanyanya pada Papa mungkin merasa tidak percaya dengan apa yang matanya lihat. Benar kok yang kamu lihat, itu Dinda, mantan istrimu. Kok bisa dia di sini, Pak? Apakah dia pimpinan perusahaan? Kenapa dia ikut meeting bersama kita? Ya, benar katamu Hadi. Dia adalah pimpinan perusahaan cabang Papa. Papa pasti bercanda. Mana bisa wanita udik seperti dia dan tidak berpendidikan tinggi memimpin perusahaan. Jaga ucapanmu Hadi. Jangan mentang-mentang kamu berpendidikan tinggi,
meremehkan orang yang pendidikannya biasa saja. Tapi buktinya apa? Cabang perusahaan papa yang dipimpin oleh Dinda semakin maju sekarang. Banyak proyek-proyek yang mereka berhasil menangkan. Omsetnya melejit daripada perusahaan yang kamu pimpin. Semakin merosot. Akhirnya, Mas Hadi dan papa menghentikan perdebatan mereka. Kami membicarakan soal perusahaan. Mas Hadi terbengong melihatku bicara di depan mereka dengan lancar, tanpa kesalahan. Mas Hadi terbengong sepanjang meeting. Mungkin dia tidak menyangka aku bisa sepintar itu. Setelah selesai meeting, Mas Hadi mengajakku bicara. Sebenarnya kamu siapa sih? Kenapa dalam waktu singkat kamu bisa menjelma jadi orang lain? Tanya Mas Hadi dengan nada ketusnya. Aku ya Dinda, Mas. Namaku masih tetap Dinda. Statusku juga janda, mantan istri dari seorang Hadi Pratama. Jangan kamu pikir hanya kamu saja yang mampu melukai perasaan orang lain. Aku pun mampu. Tapi bukan dengan cara keji sepertimu, Mas. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa, bahkan jauh lebih unggul darimu. Setelah mengatakan itu, aku segera meninggalkan Mas Hadi yang masih terus saja memandangiku. 6 bulan pun berlalu lagi. Kini, menurut Papa, aku semakin profesional dalam memimpin perusahaan. Dan Papa sudah menjatuhkan putusan katanya. Menjatuhkan putusan apa, Pak? Tanyaku kebingungan. Papa dan Mama sudah memikirkan semuanya. Kalau perusahaan yang dipegang oleh Hadi sekarang akan kamu pegang juga. Karena Papa lihat Hadi tidak ada perubahan. Perusahaannya semakin menurun, bahkan hampir bangkrut. Papa yakin kalau kamu yang memimpin pasti perusahaan itu akan maju. Kamu jangan menolak tawaran Papa ya. Papa akan menurunkan jabatan Hadi sehingga tidak bisa macam-macam dia. Kalau sudah begitu, aku hanya bisa pasrah saja menerima tawaran Papa. Tibalah hari itu, Mas Hadi diturunkan jabatan, hanya menjadi karyawan biasa. Aku juga tidak menyangka kalau Papa akan seperti itu dengan Mas Hadi. Pah, apa nggak kasihan Mas Hadi, Pah? Tanyaku. Kamu tidak usah pikirkan anak itu. Dengan kami saja dia tidak peduli lagi. Yang ada di pikirannya hanya Hana, dan Hana. Kami pun tidak diperdulikannya. Untuk apa Papa peduli pada dia? Mas Hadi merasa frustasi karena jabatannya sekarang diturunkan. Tentu gajinya tidaklah seberapa lagi. Saat aku selesai meeting dengan klien penting, aku melihat di depan kantor, Mas Hadi dan Hana bertengkar. Hana, tolong jangan tinggalin aku. Aku cuma sementara waktu aja kok kayak gini. Masa kamu langsung ninggalin aku sih, setelah aku gak punya apa-apa? Mas Hadi memohon agar Hana tidak meninggalkannya. Namun wanita itu tidak bergeming. Dia memilih pergi. Kupikir pergi sendiri, tapi malah pergi dengan seorang lelaki yang membawa mobil dengan harga yang sangat mahal. Jadi cintamu hanya sebatas harta, Hana? Mas Hadi berteriak, memaki Hana. Sudahlah Hadi, aku tidak mau dengan pria kere sepertimu. Kalau ada yang lebih tajir darimu, kenapa tidak? Hana langsung meninggalkan Mas Hadi yang terduduk lemas di parkiran kantor. Aku kasihan, namun aku juga tidak peduli lagi dengannya. Aku segera masuk ke dalam kantor dan melanjutkan pekerjaanku. Mulai sekarang, aku hanya akan fokus untuk Akmal dan pekerjaan. Aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Meskipun mantan suamiku adalah bawahanku sendiri sekarang. Aku akan profesional. Aku tidak mau terbelenggu dengan masa lalu lagi. Masa lalu biarlah jadi pengalaman. Masa sekarang akan kujalani dan masa depan akan menjadi tujuan.